Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kali ini kita sudah memasuki pertemuan 5. Kita akan menambahkan validasi data dengan form validasi pada controller mata kuliah. Membuat form validasi pada kode Igniter. Nah, validasi ini diperlukan untuk menjaga keabsahan dari data yang dikirimkan oleh user ke dalam aplikasi. Untuk mekanisme validasi data di dalam form, yang pertama, form ditampilkan ke dalam web. Yang kedua, user mengisi data ke dalam form tersebut. Yang ketiga, jika terdapat satu atau beberapa data yang salah, maka form akan ditampilkan ulang. Nah, biasanya disertai dengan pesan kesalahan atau notifikasi dan message dari web yang sudah kita buat. Nah, untuk proses ini akan diulang sampai semua data yang diminta ini di dalam form diisi dengan benar. Proses pemeriksaan data yang dikirim oleh user di dalam form dilakukan di dalam folder controller. Demikian juga dengan pendefinisian aturan atau rule dari datanya. Selanjutnya kita akan membuat library form validation. Untuk itu silahkan membuka text editor yang sudah kalian gunakan. Langsung saja untuk pengaplikasiannya, silahkan lihat pada modul halaman 31. Form validasi ini merupakan untuk memvalidasi kesalahan input pada database. Contohnya seperti ini. Jadi proses ini sampai data benar-benar dapat divalidasi dengan semuanya benar, baru data itu bisa disimpan atau bisa ditampilkan. Jadi ketika kita menginput data pada form validasi ini, data yang masuk adalah data yang valid atau yang sesuai dengan format yang kita inginkan. Langsung saja kita mulai. Di sini kita coba bikin controller baru dengan kita kasih nama mata kuliah .php. Di sini untuk form mata kuliah, di sini contohnya pada form mata kuliah ini kita akan membuat function dengan library form validasi. Selanjutnya untuk tampilannya kita membuat indeks sebuah view form dengan nama vform. Selanjutnya untuk mencetak di sini untuk mencetak hasil inputan kita. Di sini ada kode mata kuliah required min length atau panjang minimalnya. Jadi di sini ketika required dia akan memasukkan harus diisi, jadi tidak boleh kosong ya. Kode mata kuliah itu harus diisi. Selanjutnya min length ini dan numerik. Di sini kenapa diberi keterangan numerik? Jadi di dalamnya harus diisi berupa angka. Selanjutnya di sini alpha, artinya jadi nama mata kuliah di sini harus berupa alfabet. Tetapi di sini untuk alfa tidak bisa menampung spasi karena alfabet itu terdiri dari huruf A sampai Z. Ya, nama harus alfabet. Nah, di sini untuk error-errornya di sini bisa kita belum bisa menjelaskan apa errornya. Nah, untuk SKS kita menggunakan max length di sini, jadi harus walaupun dia berupa angka,
rata-rata SKS itu nggak pernah lebih dari satu angka ya. Misalnya 4 SKS, 3 SKS seperti itu. Jadi di sini kita beri keterangan kalau SKS di sini hanya satu angka. Selanjutnya, nah form validasi ini, jika form validasi ini dia akan kembali ke vForm. Dia akan membuat variabel berapa SKS. Selanjutnya kita membuat view-nya. Tadi kita beri nama vForm, harus sama ya. Di sini view-nya kita ada ketika kode ini atau SKS atau nama dari SKS kosong, atau kita meload tampilan awal. Jadi kan belum ada tampilan awal, dia tidak akan menampilkan isi, tetapi dia menampilkan nama ini aja. Nah, di sini validation error, jika nanti terjadi error pada saat pengisian, dia akan menampilkan tampilan error dan akan mencetak di situ errornya apa, seperti itu. Selanjutnya untuk inputannya masih sama seperti tadi yang function cetak tadi ya, ada kode, nama dan SKS. Selanjutnya kita coba dulu ya. Nah, seperti ini tampilan defaultnya, di mana kode di sini recordnya tidak boleh kosong dan minimal dia 3 ya, panjangnya 3. Kita coba input cuman 1. Nah, mata kuliah harus lebih dari 3, ada keterangannya seperti itu ya. Coba kalau nama alfabet, jadi misalkan kita salah, dia akan muncul apa kesalahan kita, seperti itu. Jadi SKS di sini harus berupa angka. Jadi ketika kita mengisi lebih dari 1, dia akan memberikan keterangan bahwa mengisi SKS harus 1 angka. Di situ ada keterangannya max length, di situ maksimal panjangnya itu 1. Seperti itu. Oke. Jadi ini masih bisa ditambahkan function-function lain sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi nanti di sini kita coba masukin dengan data yang benar ya, kode nama SKS 4. Coba disimpan ya, nama harus alfabet. Kita coba lagi. Oh iya, untuk alfabet harus berupa angka A. Berarti huruf A sampai Z maksudnya. 4. Nah, di sini akan tampil hasilnya nama ini belum benar ya, ini harusnya kode. Nanti kita ubah lagi. Jadi form validasi ini masih banyak, bukan hanya tentang form validasi saja, bisa tentang keamanan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, mungkin pada minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya kita akan fokuskan ke proyek UAS saja. Untuk kasus rental mobil, silahkan kalian pelajarin di rumah atau kalian bisa
mencoba di rumah untuk menambah ilmu tentang pembuatan web dengan kode Igniter. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dicoba untuk pembuatan database dan membuat model user dan model mobil pada pertemuan 6 yang ada di modul. Silahkan dicoba di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.